Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang di siang hari ini masih memberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman, dan juga nikmat sehat yang umumnya pada saat pandemi ini kita nantikan. Jadi dengan kesehatan ini kita beraktivitas bisa dengan normal, gitu. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada Ustadzku yang telah menjadi pengatur acara pada acara parenting school ini. Selamat datang Pak Dwiyono Irianto. Kami atas nama Yayasan mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara parenting school online ini. Mudah-mudahan ini akan membuka wawasan buat kami para asatid dan wali murid di keluarga besar Yayasan Wali Murid Nurul Ijtihad. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada para asatid yang sudah menyiapkan acara ini, berlangsungnya acara parenting school untuk sebagai kegiatan rutin kayak gitu. Bapak dan asatid semuanya, pada dasarnya memang pandemi ini ya sudah ada di depan mata kita, sudah kita rasakan sama-sama. Yang paling terasa ya kita sebagai wali murid atau punya anak yang masih sekolah memang sangat merasakan sekali, di mana yang biasanya kita menyerahkan pendidikan pada guru-guru di sekolah, hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mendampingi anak-anak kita. Jadi memang apa yang jadi tema hari ini mungkin akan sangat bermanfaat sekali. Jadi salah satunya bagaimana kita mensiasati agar kita sebagai orang tua menemani anak-anak kita, tidak menjadikan mental kita menjadi lebih down lagi gitu. Karena selain urusan kita menemani anak-anak belajar, juga ada faktor-faktor lain yang menjadikan kita semakin tidak stabil kayak gitu. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin siang hari ini saya tidak ingin banyak bicara untuk hari ini. Mungkin nanti dari Pak Dwiyono Irianto sebagai motivator, sebagai coach, ini mungkin bisa memberikan motivasi, memberikan sharing ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya atas nama Yayasan mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak Dwiyono Irianto yang telah bersedia siang hari ini memberikan ilmunya, dan pada para asatid dan wali murid yang telah hadir. Mudah-mudahan acara ini memberi manfaat untuk kita semua dan kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk menemani anak-anak kita dalam masa pandemi, dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti acara Parenting School. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Tajul Mukni selaku perwakilan dari Yayasan. Untuk selanjutnya, para peserta Parenting School semuanya, selanjutnya langsung kami serahkan ke Ustadz Dwiyono Irianto, yang saya kenal beliau adalah seorang motivator dia, karena sering mengisi pelatihan-pelatihan, seorang trainer, kemudian seorang inspirator, juga penulis buku ya Ustadz ya. Kemudian yang jelas beliau seorang alhamdulillah. Ya, jadi beliau sudah sangat sering mengisi seminar-seminar, pelatihan-pelatihan motivasi, training-training, dan beliau juga seorang dosen di Amikom ya Ustadz ya. Betul. Kalau dari gelarnya itu Dr. Andes Dwiyono Irianto MM CPC. CPC itu apa, Dad? Nanti bisa dijelaskan ya. Ini saya juga penasaran.
Baik ya. Ya, untuk selanjutnya nanti waktu sampai jam 11 Ustadz, nanti setelah itu tanya jawab sampai sekitar sampai zuhur lah insya Allah nanti. Baik, Untuk baik. ayah bunda semua, selain nanti mungkin sambil nunggu sesi tanya jawab jam 11, bisa juga nanti lewat chat itu bisa bertanya langsung. Silakan chat saja, nanti kita bacakan pertanyaannya. Waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bapak Dr. Andis Dwiyono Irianto MMC PC. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Pak Teguh yang sudah jadi host, sudah jadi moderator. Sebelum saya mulai, saya mohon izin ya untuk men-share materi yang sudah saya coba siapkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan materi yang saya siapkan ini nanti Bapak Ibu serta bisa menjadi lebih jelas gitu ya menerima apa paparan dari saya gitu ya. Nah, saya sekarang minta umpan balik, apakah materi yang sudah saya share sudah nampak di layar Bapak Ibu semuanya? Nampak Ustadz, nampak sangat jelas. Sudah ya. Sudah, baik. sudah. Kalau begitu saya full screen kan ya. Ya, silakan. Baik. Ya, alhamdulillah kalau sudah muncul seperti itu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu wabarakatuh. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pak Tajul Mukni selaku perwakilan yayasan yang saya hormati, Pak Teguh ya yang sudah mengawal ya acara kita sebagai host selaku sekaligus sebagai moderator ya yang juga saya hormati, dan para asatidz orang tua yang kali ini join ya gabung pada acara parenting school ya SDIT Jabal Nur di yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, monggo kita sama-sama ya selalu dengan kesadaran yang penuh untuk memperbaiki terus rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam situasi seperti apapun, termasuk dalam situasi pandemi sekarang yang sedang kita rasakan, Allah tidak menutup ya pilihan-pilihan atau alternatif-alternatifnya yang disodorkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Seminar langsung tatap muka untuk sementara ya tidak bisa kita lakukan, maka Allah memberikan pilihan kepada kita lewat online. Ya. Artinya apa? Tidak pernah ada sesuatu yang buntu. Ya, Allah selalu memberikan pilihan kepada kita. Oleh sebab itulah, maka kita tidak boleh kehilangan kesadaran kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, semoga selalu senantiasa ya terlimpah tercurah pada teladan kita, sumber inspirasi sepanjang zaman ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, memenuhi permintaan Ustadz Teguh tadi. CPC itu apa ya? CPC itu kepanjangannya ya Bapak Ibu adalah Certified Professional Coach. Nah, maka kemudian pada slide yang Bapak Ibu lihat ya di bagian paling bawah kanan itu ada tulisan Professional Coach ya. Jadi
salah satu aktivitas atau salah satu amanah yang Allah berikan kepada saya itu adalah saya diminta oleh Allah menjadi seorang professional coach. Ya, maka tugas saya adalah mendampingi siapapun ya yang menginginkan agar memiliki kesadaran yang lebih baik bahwa sesungguhnya masih banyak karunia Allah yang belum kita manfaatkan. Ya, kita perlu menggali ya segala sesuatu. Misalnya apa? Bapak Ibu yang bertugas sebagai guru sesungguhnya punya kemampuan nulis ya, tapi kenapa kok belum menghasilkan buku? Nah, ini kan persoalannya bukan karena tidak mampu ya, tapi mungkin kemauannya yang perlu didongkrak. Ya, kesempatannya yang perlu perlu diciptakan ya, jangan menunggu sempat, harus kita ciptakan ya. Jadi C adalah itu. Nah, sesuai dengan topik yang sudah sampaikan ke kita semuanya ya, ini flyernya sengaja saya copy gitu ya agar tidak berbeda dengan apa yang sudah ditayangkan sejak awal tadi ya. Kiat-kiat menjaga stabilitas mental di masa pandemi. Itu judul atau topik ya yang dipilih untuk menjadi materi online parenting school pada kali ini. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ya, kalau kita bicara tentang mental, ya, mental itu sebenarnya apa sih, kan gitu ya. Maka saya mohon izin ya, saya itu sukanya apa? Sukanya kalau bisa itu ya, membuat sesuatu yang rumit itu jadi sederhana gitulah ya. Jadi kalau ilmuwan ya, ilmuwan itu kadang-kadang memang kepingin mengetahui yang lebih detail ya tentang sesuatu yang sederhana. Makanya kemudian dijabarkan jadi begitu luas, jadi begitu detail gitu loh. Dari yang bersifat sederhana menjadi luas. Nah, kalau saya termasuk yang beraliran bagaimana caranya sesuatu yang rumit, ya, sesuatu yang begitu, ya, kemudian kita ambil patinya untuk kemudian kita memiliki jabaran yang lebih sederhana. Ya, mental itu ya ada dua menurut saya. Ya, mental itu adalah pikiran dan perasaan manusia. Ya, itulah yang namanya mental. Ya, sehingga kalau orang kemudian terganggu mentalnya, itu yang terganggu pasti pikirannya dan perasaannya, bukan fisiknya. Ya, tapi kalau misalnya kena virus Corona 19 itu seringkali menyerang dua-duanya, ya fisik ya mental. Ya, fisik misalnya imunitas tubuh itu menurun misalnya ya, itu jelas itu gangguan fisik ya. Nah, terus setelah itu akhirnya apa? Imunitas mental itu akhirnya apa? Ikut terganggu. Ya, menjadi punya kekhawatiran yang berlebihan ya. Kemudian akhirnya segala aktivitasnya itu menjadi dipenuhi oleh rasa cemas. Nah, kalau sudah seperti itu berarti mentalnya pun ikut terganggu. Nah, maka kemudian ada orang yang pernah mengatakan begini ya, kayaknya enak ya kalau hidup tidak punya masalah gitu. Enak ya kalau hidup itu tidak punya cobaan ya. Nah, kalau memang seperti itu bakal enak yang seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama. Ya. Bapak Ibu karena tergabung di dalam SDIT ya Jabal Nur, tentu hal-hal yang terkait dengan agama insya Allah ya menjadi lebih baik ya dibandingkan dengan orang yang bergabung di sekolah-sekolah umum ya. Ini asumsi saya begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu juga sudah sangat paham ya tentang firman Allah ya di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 155 ya yang
redaksinya ya sudah saya tayangkan ya. Saya ingin menggarisbawahi di sini ada kalimatnya minal kaufi wal ju'i. Ya, kemudian wa naqsi minal amwali wa anfusi was samarat. Ya. Artinya apa ini? Ya, artinya adalah ya bahwa Allah itu memberikan cobaan ya kepadamu. Kepadamu itu personifikasinya itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian menjadi meluas kepada siapa? Kepada umatnya. Dan lebih luas lagi kepada apa? Kepada manusia. Ya, sehingga redaksi yang komplit adalah dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan ya minal khaufi ya. Kemudian wal ju'i ya kelaparan ya wa naqsim minam amwali wa anfusi ya kekurangan harta jiwa ya was samarat dan buah-buahan. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini pada situasi pandemi, akhirnya kita mempunyai ketakutan yang melebihi dari biasanya. Ya. Kemudian petani-petani ya gagal panen, ya misalnya, akhirnya apa? Melahirkan kelaparan. Ya. Lalu terjadilah bencana banjir, tanah longsor. Ya, yang terakhir terjadi banjir bandang di daerah Sukabumi. Ya, akhirnya apa? Harta ya menjadi apa? Menjadi ikut kentir ya dalam bahasa Jawanya itu. Berarti apa? Hartanya berkurang. Bahkan timbul korban jiwa. Ya. Kemudian yang menanam buah-buahan karena keterjang banjir bandang, ya, maka akhirnya nggak jadi panen itu buah-buahannya. Ya. Nah itulah kira-kira gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, berarti kalau ada orang yang bicara, enak ya, hidup nggak punya masalah itu yang berarti apa? Nggak cocok itu dengan ayat ini. Ya, karena ayat ini itu Allah sendiri menegaskan dan sungguh, coba kalimat dan sungguh ya, walaupun mohon maaf ya, saya ini bukan ahli tafsir gitu ya. Tapi kalau kita mau menggunakan apa? Nalar dan juga menggunakan apa? Menggunakan nurani kita, ya, menggunakan nurani kita. Menggunakan nurani kita, maka kalimat atau kata dan sungguh itu artinya apa? Tenanan gitu gitulah ya. Bahwa yang Allah beritakan kepada kita itu sungguh-sungguh itu. Ya, bukan kadang iya kadang enggak, tapi ini sungguh ya. Artinya apa? Setiap kita pasti akan diuji, pasti akan diberikan cobaan oleh Allah. Hanya bentuknya, macamnya, takarannya ya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Lalu ditutup dengan kalimat apa? Kalimat yang menggembirakan ini ya. Wa basyiris sabirin ya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba. Ya, Allah memberikan apa? Memberikan perimbangan yang sangat indah ya, sangat cantik gitu ya. Yang pertama diberi informasi tentang sesuatu yang membuat kita tuh aduh gitu ya. Nah, kemudian ditutup diimbangi dengan apa? Dengan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi Allah itu sangat sangat sayang kepada kita manusia ya, sehingga kalimat-kalimat firman-firmannya pun memberikan kepada kita itu sesuatu yang berimbang ya, tidak berat sebelah ya. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, seperti apa sih ketika orang itu berhadapan ya dengan cobaan? Nah, yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan cobaan pandemi COVID-19 ini. Ya, diumumkan oleh Presiden ya pada bulan Maret yang lalu ya. Kemudian sekarang sudah September akhir, sudah mau Oktober, berarti sudah berapa bulan itu? Ya.
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, jadi sudah 7 bulan berlalu, akan memasuki bulan yang ke-8. Ya, tapi tanda-tanda COVID mau berakhir kayaknya juga belum, gitu loh. Ya, faktanya seiring dengan lebih banyak orang diperiksa, ternyata lebih banyak juga ya yang terpapar COVID. Ya. Sehingga akhirnya kita belum tahu kapan ini mau berakhir. Nah, karena situasi seperti ini, maka saya menggolongkan ya menjadi 3 kelompok ya orang ketika menghadapi cobaan, termasuk cobaan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kelompok ini, Bapak Ibu ya, mereka pasrah ya. Kemudian pasif dan akhirnya menyerah. Ya wis lah wong pancen wis dadi takdire yo. Wis rasah mertombo, rasa macam-macam. Ya wis memang nek wis ditiwancine mati ya mati. Nah, ini adalah apa? Kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah kelompok yang reaktif. Ya, kemudian marah. Ya, lalu berontak. Ya. Nah, akhirnya ketemulah ya beberapa waktu yang lalu ada berita itu ya. Saya juga dapat dari teman itu, tapi tidak membaca langsung ya. Ya, jadi ada orang di Semarang kalau nggak salah itu ya, yang setelah diperiksa ya dia itu entah OTG, entah dia termasuk ya dalam pengawasan atau apa. Yang jelas apa? Diindikasikan bahwa dia itu terpapar virus COVID-19. Lah kok malah statementnya apa? Ya sudahlah, saya tak kemana-mana biar saya bisa nularin orang lain. Nah, coba. Nah, kalau memang berita itu benar, ya, kemudian orang mengatakan seperti itu masuk kelompok yang ini, kelompok yang reaktif, marah, kemudian berontak. Ya, ekspresinya malah seperti itu, ya. Reaktif ya. Jadi cenderung merugikan ya, bukan hanya dirinya tapi merugikan orang lain. Nah, terus kelompok yang ketiga, Ibu Bapak yang saya hormati, ini adalah kelompok yang sabar, kemudian responsif ya, lalu solutif. Nah, ini ya. Jadi dari 3 kelompok ini kalau kita bertanya, terus mana ya kelompok yang secara mental itu bisa disebut dengan stabil, maka jawabannya sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Yang termasuk kelompok yang mentalnya stabil adalah kelompok yang ketiga tadi itu ya, yaitu orang yang sabar, orang yang responsif, dan orang yang solutif ya. Begitu ya. Nah, pertanyaannya ya, orang sabar itu yang seperti apa? Kan gitu kan? Maka jawabannya ya kembali kepada apa? Kepada definisi yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi Allah memberikan definisi yang sangat indah, ya, definisi yang sangat cantik, ya, definisi yang melegakan kita semuanya, gitu, ya. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini lanjutan dari surat Al-Baqarah yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu surat yang ayat ke-156. Nah, kan tadi berita apa dan beritakan dengan gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, terus Allah jelasin biar kita semuanya tidak bingung, ya. Sabar itu yang kayak apa sih? Nah, Allah memberikan penjelasan, ya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan adalah
sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya, artinya apa? Semua yang selama ini ya kita jalani atau kita anggap kita miliki, ya itu sebenarnya apa? Bukan milik kita. Ya, termasuk apa? Diri kita ini, Bapak Ibu, itu bukanlah milik kita, ya, tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesabaran yang apa? Yang luar biasa, ya. Yang butuh apa ya? Butuh perjuangan, butuh pembelajaran ya untuk bisa apa? Sampai kepada level seperti yang Allah jelaskan ini. Nah, kemudian untuk bisa memberikan kemudahan kepada kita, maka mari kita pahami ya bahwa sabar itu dimensinya seperti apa, kan begitu ya. Nah, maka dimensi sabar itu mencakup ya, yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa ini? Orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah itu ya, itu adalah orang yang apa? Bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah tadi itu. Kemudian juga merasa enteng, ya, merasa ringan, merasa nyaman, merasa oke ya saat harus menjalankan perintah Allah, ya. Salat bukan merupakan sesuatu yang membebani. Puasa bukan sesuatu yang membebani. Ya, naik haji atau pergi menunaikan ibadah haji bukan sesuatu yang membebani. Ya, bersedekah juga begitu. Ya, bukan sesuatu yang membebani, ya, tapi menggembirakan. Nah, bahasa saya ketika bersabar dalam adalah bersabar dengan Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi saya pernah ikut pengajian, ya. Itu katanya apa? Katanya yang dilakukan oleh iblis, ya, itu cuma satu katanya, kata Ustadz yang ngasih pengajian itu, ya. Apa itu? Membuat manusia itu jadi ragu. Itu ya. Jadi saya tidak sempat bertanya kepada Ustadz tadi, ya. Apakah hanya itu? Tapi saya garis bawahi, ya. Jadi iblis itu, ya, itu membuat manusia itu jadi ragu, ya. Makanya kemudian ketika sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, itu oleh iblis itu dibisikkan ke manusia, itu enak loh itu nikmat loh itu, gitu lah ya. Nah, yang pertama kali kena rayuan iblis itu adalah Nabi Adam alaihi salam, ya kan? Yang diminta oleh Allah jangan mendekati ya pohon itu, jangan mendekati buah itu. Lah kok malah mendekati gitu loh. Kenapa? Karena Nabi Adam waktu itu waktu masih di sorga itu dipengaruhi oleh iblis untuk apa? Untuk ragu-ragu, ya. Kalau Adam saat itu yakin betul tentang apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang, yakin persen, maka peristiwa tidak terjadi. Ya. Tapi kan memang Allah yang membuat skenario untuk pelajaran bagi kita semuanya. Ya, bahwa akhirnya ketika orang ragu-ragu, maka sebagian besar ulama mengatakan bila engkau ragu maka jangan lakukan. Nah, gitulah ya, atau tinggalkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sesuai dengan topik kita kali ini, ya, maka masuk ya kelompok yang tiga ini, ya, yaitu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi termasuk di dalam cakupan sabar gitu. Nah, terus akhirnya kita bertanya-tanya gitu ya. Nah, terus latihannya gimana ya? Latihan untuk apa? Untuk bisa membuat kita ini lebih sabar. Ya, karena tidak bisa kok abrakadabra, ya simsalabim gitu. Lalu kita tuh memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Ya, kalau diberi nilai, misalnya tingkat kesabaran kita 95 misalnya, nggak bisa tiba-tiba begitu. Ya, harus apa? Harus pakai latihan. Gitu. Nah, maka saya yang kita harus pahami adalah kita mesti ngerti ya skenario di balik masalah ya. Jadi yang saya ambil dari ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ya, saya punya nih koleksi ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ya. Maka saya bisa membuat sebuah gambaran dari apa yang saya baca itu, saya reko-reko menjadi seperti ini. Ya, orang yang beramal baiknya, amal soleh, ya, beramal soleh, itu pasti ya balasannya adalah bahagia. Ya, balasannya bahagia. Nah, orang yang beramalnya itu buruk, ya, maka apa? Hasilnya pasti sengsara. Itu pasti. Nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai diragukan. Ya. Nah, tetapi, nah sekali lagi Bapak Ibu ya, tetapi Allah memberikan ujian kepada kita. Ya. Orang yang baik, itu ujiannya apa itu? Ujiannya penderitaan. Makanya apa? Banyak kan orang yang itu ngomongnya begini. Lah pripun nggih, kula niku salat nggih pun salat nggih. Poso mboten mung wajib ning poso sunah nggih pun kula lakoni. Lah prip kula niki tasih napa rekoso terus niku pripun? Ya. Jadi yang dijadikan ujian oleh Allah kepada orang-orang yang baik itu ujiannya adalah penderitaan. Ya. Orang yang setiap atau yang banyak melakukan keburukan itu ujiannya adalah kesenangan Bapak Ibu ya. Jadi nun sewu dalam bahasa bahasa Jawanya itu dilulu utawa diujo gitu ya. Orang yang berbuat buruk lah kok malah seneng-seneng gitu loh. Ya kenapa? Itulah ujiannya. Tuh ya. Nah, ketika orang yang berbuat baik lulus ya di dalam mendapatkan ujian tadi, maka garis lurus menuju bahagia itulah yang yang bisa terjadi. Ya, sedangkan orang yang berbuat buruk ya, kemudian diuji dengan kesenangan, kemudian bablas ya, maka ujungnya itu pasti rekoso. Ujungnya pasti sengsara. Apa itu? Neraka. Kira-kira begitu. Tapi ketika orang yang berbuat buruk, kemudian diuji dengan kesenangan, lalu dia sadar diri untuk mengerem atau menghentikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ya, tidak sesuai dengan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah, ya, maka dia sadar diri, kemudian memperbaiki diri, bertobat, maka walaupun awalnya dia berbuat buruk, maka insya Allah ya dia bakal mendapatkan kebahagiaan. Ya, nah ini untuk apa ya, Nun Sewu ya? Kalau kita sudah memahami ini, mudah-mudahan ya kita tidak terlalu sering gersulo gitu. Tidak terlalu sering ngudoroso yang membuat kita itu mengalami penurunan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Sampun nggih, seperti itu nggih. Nah, terus sekarang ya, seperti apa sih menumbuhkan derajat kesabaran? Nah, ini saya mengadopsi dari salah satu penulis ya namanya Arfan Pradiansah ya. Jadi menurut beliau
ada 5 ya, Ibu Bapak, ada 5 kiat dalam menumbuhkan derajat kesabaran. Apa saja itu? Yang pertama menikah, menunda respon Anda. Maksudnya bukan, atau yang lebih tepat adalah menunda reaksi, ya, reaksi Anda. Ya. Jadi nun sewu, segala sesuatu yang kita hadapi, kalau kita harus menanggapi, ya, maka nun sewu tidak spontan, ya, tidak langsung gerusa-gerusu, tapi pakai apa, dipikir dulu, gitulah kira-kira, ya. Itu namanya apa? Namanya menunda respon, ya, tidak gerusa-gerusu, gitu, ya. Kemudian yang kedua, menyatukan badan dan pikiran di satu tempat, ya. Nyun pangapunten ini ya. Langsung saya jadikan contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekarang ini sedang berada di dalam majelis parenting school, ya. Maka walaupun panjenengan itu di dalam masing-masing, ya, atau mungkin ada yang di sekolah sekarang ini posisinya, maka panjenengan itu tidak nyambi macam-macam itu, ya. Panjenengan tetap berada di depan laptop, ya, kemudian mendengarkan, ya, lalu pikiran panjenengan ya di situ, ya, badan panjenengan ya di situ. Nah, itulah yang kita sebut dengan apa? Melatih kesabaran. Karena apa? Kepentingan-kepentingan lainnya itu panjenengan bisa tunda. Tapi coba, kalau panjenengan sedang ikut acara, bolak-balik yang dilihat itu adalah jam tangan jenengan itu. Maka apa? Jenengan pasti apa? Jadi nggak sabar. Kok ora rampung-rampung toh? Ya, kan begitu yang terjadi. Akhirnya apa? Ya Anda tidak sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, menikmati proses, ya, tanpa terganggu pada hasil akhirnya. Oke? Panjenengan nanam, ya, entah itu bunga, entah itu sayuran, ya, entah itu di pot, entah itu di tanah itu, ya sudah dinikmati, ya, setiap pagi disiram, tahu-tahu akhirnya apa, berbunga, panjenengan langsung apa, surprise, alhamdulillah ya Allah, ternyata apa, bunganya indah sekali. Nah, itulah buah dari kesabaran, karena jenengan tidak nggege mongso, ya, ndang berbunga, ya, atau kalau pohon itu diharapkan buahnya ya ndang berbuah, ya. Panjenengan tidak seperti itu. Itu artinya apa? Panjenengan sabar, menikmati proses demi proses, ya, persislah seperti panjenengan tindak keluar kota, ya. Kalau panjenengan itu menikmati perjalanan, itu ngerti-ngerti nyampe, ya. Tapi kalau jenengan bolak-balik bertanya kepada teman, endi to iki sing arep dituju awake dhewe? Kok ora ndang tekan-tekan to? Nah, kalau seperti itu pasti akan terasa lama. Ya kan? Nah, itulah, ya. Maka yuk kita nikmati prosesnya, ya. Jadi kalau kebijakan bahwa sekolah pada masa pandemi ini anak-anak akhirnya belajar di rumah, panjenengan apa? Nggak usah kemudian kapan yo kebijakan ini bakal berakhir. Nah, kalau itu yang berkali-kali jenengan sampaikan, ya, pasti jenengan tidak nyaman itu. Tapi ketika apa? Panjenengan itu menikmati, ya wis le, wong memang harus belajar di rumah, ya sebisa mungkin ibu membantu kamu, sebisa mungkin ayah membantu kamu, ya, Abi membantu, Umi membantu. Ya tentu apa? Ya semampu Abi, semampu Umi. Nanti kalau apa? Kalau kita belum ngerti, kita tanya Pak Guru, kita tanya Bu Guru. Kalau Pak Guru, Bu Guru belum ngerti juga, kita tanya sama Mbah Google. Gitu lah kira-kira, ya. Jadi nikmati gitu loh, ya. Jadi tidak perlu kemudian terus kita berulang-ulang tanya, Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah, niki kapan niki ajeng wiwit melih anak-anak itu masuk ke sekolah. Nah, kalau seperti itu nanti jenengan nggak sabar, percayalah, ya. Kemudian yang keempat, menyesuaikan tempo kita itu dengan tempo orang lain, ya. Saya ambil contoh paling sederhana begini, ya.
di ini Paduan itu kan ada stasiun, lalu ada persilangan rel kereta api toh, dengan sangat dekat dengan lokasi itu gitu ya. Nah, ada orang tua atau ada ibu yang dulang putranya itu. Ya. Nah, namanya anak itu, namanya makan itu kan tidak pernah dibatasi target. Yo sak-sae gitu loh. Maka orang yang sabar, latihan sabar itu menyesuaikan lendulang itu dengan apa? Dengan kecepatan anak itu mengunyah. Tapi coba kalau ada orang, ndang ayo di mama, ndang ayo dientekke, ndang rampung. Nah, itu artinya apa? Enggak sabar, kira-kira begitu. Ya. Jadi kita perlu menyesuaikan tempo kita dengan tempo orang lain, apakah itu anak kita, ya, apakah itu orang lain misalnya ya, orang lain itu bisa tetangga, bisa saudara, ya. Dan yang terakhir adalah hidup selaras dengan hukum alam, atau kalau saya menyebutnya dengan sunnatullah. Ya. Jadi hukumnya Allah sebenarnya bukan hukum alam, ya. Alam punya hukum karena apa? Karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nun sewu, ya, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang usianya kurang lebih sama dengan saya, ya, mestinya sudah mulai merasakan toh bahwa fisik kita ini akhirnya mulai menurun. Ya. Organ-organ tubuh kita juga bekerjanya sudah lebih lamban dibandingkan dengan waktu kita masih remaja, waktu kita masih muda. Nah, ini bagian dari apa? Sunnatullah. Ya. Maka ya sudah, kita terima, ya, kita terima, ya. Bahwa kemudian kita harus menjaga hidup sehat, itu kewajiban, ya. Kewajiban, tidak kemudian sembrono itu, ya. Kewajiban untuk tetap menjaga hidup agar kita sehat. Nah, 5 kiat inilah Ibu Bapak yang barangkali, ya, bisa kita jadikan pedoman kita agar derajat kesabaran, level kesabaran kita itu bisa meningkat, meskipun pelan, ya, tapi terus meningkat. Ya, oke ya. Jadi orang yang stabil mentalnya, yang pertama tadi adalah sabar, ya kan? Kemudian yang kedua adalah responsif, ya kan? Bukan reaktif. Ya kan? Nah, terus apa itu yang dimaksud dengan responsif, ya? Yang dimaksud dengan responsif adalah merenungkan atau memikirkan atau memertimbangkan, ya, kalau zaman dulu mempertimbangkan, ya. Tapi kata pakar bahasa Indonesia, ya, itu mempertimbangkan itu keliru, yang betul adalah memertimbangkan. Karena kata dasarnya adalah berasal dari kata pertimbangkan. Maka P di depan adalah jadi memertimbangkan gitu ya. Ya, pikirkan jadi memikirkan gitu ya. Oke. Apa sih yang harus kita jadikan pertimbangan, apa yang jadikan renungan, dan apa yang jadikan alasan kita berpikir itu adalah yang pertama kebenaran. Ya. Kalau saya menanggapi apa saya benar apa enggak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebaikan. Lalu yang ketiga adalah kemanfaatan, ya, sebelum kita itu bertindak. Ya. Jadi sebelum kita menanggapi, nganggo dipikir sih, kira-kira begitu. Itu namanya apa? Responsif. Kalau reaktif itu langsung spontan. Ya, nggak pakai direnungkan, nggak pakai dipikirkan, nggak pakai dipertimbangkan. Gobras gabrus, nah, itu namanya orang reaktif gitu, ya. Nah, terus yang ketiga adalah setelah apa? Setelah responsif, yang ketiga adalah apa, Ibu Bapak? Solutif. Nah, ini ya. Pasti Bapak Ibu sudah kenal banget sama tokoh yang satu ini. Ini luar biasa ya, jadi lagi viral, dijadikan perbincangan oleh banyak orang. Ya,
Jadi berpikir dan bersikap solutif itu artinya apa? Fokus pada pemecahan masalah, ya, atau pada apa? Mencari jalan keluar yang paling mungkin. Nah, orang sering mengatakan mencari jalan keluar yang terbaik. Ya boleh-boleh saja, monggo. Ya, menggunakan istilah itu silakan. Saya lebih apa? Lebih cenderung apa? Yang paling mungkin. Ya, walaupun boleh jadi itu bukan yang terbaik. Lah nyatane nopo? Nyatane pengin yang terbaik kok belum bisa kok. Ya, makanya apa? Yang bisa kita cari adalah yang paling mungkin ya untuk kita lakukan. Ya, yang paling mungkin. Ya. Ya. Bapak Ibu mau keluar kota, Bapak Ibu kepingin waktunya paling cepat atau waktunya paling singkat itu, ya naik pesawat itu, ya naik pesawat. Tapi hari ini, ya Bapak Ibu kalau mau naik pesawat harus tes swab, harus macam-macam itu. Nah kalau itu kemudian jadi apa? Jadi alternatif yang malah rumit, ya maka Bapak Ibu mestinya apa? Yang lebih mungkin yang mana? Ternyata apa? Pakai mobil, ya yang lebih mungkin itu. Nggak perlu pakai swab ini, nggak perlu pakai itu misalnya. Yang penting apa? Tetap sehat. Ya kalau misalnya tes dulu ya itu akan lebih bagus. Gitu lah, ya. Nah itulah makanya apa? Saya menggunakan istilah yang paling mungkin. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ya sebelum saya akhiri, ya saya mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan Ibu Bapak semuanya, ya. Bahwa dalam situasi seperti apapun kita tidak boleh kehilangan pegangan. Ya, pegangan kita adalah Al-Qur'an. Ya, maka yuk kita cermati. Ya, pada ayat yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, jadi kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu apa? Takut, ya. Karena apa? Ini jaminan dari Allah, ya. Lalu yang kedua yang juga apa harus kita sadari bersama adalah karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi oleh Allah. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lalu ada lagi yang menerjemahkannya sebagai karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bersama beriringan, ya. Jadi kalau apa? Kalau Allah memberikan sakit, maka Allah memberikan obatnya. Nah, pertanyaannya adalah jeli apa enggak? Ya, kita ini untuk bisa mencegahnya itu, untuk mencari apa kesembuhannya itu. Nah, itulah ikhtiar yang harus terus-menerus kita lakukan. Demikian ya Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta parenting school, ya. Saya ucapkan terima kasih ya atas segala perhatian, kesungguhan, kesabaran, ya. Dan saya mohon maaf ya atas hal-hal yang barangkali tidak berkenan gitu, kekurangan dan kehilafan saya, ya. Saya akhiri sampai di sini, saya kembalikan kepada host dan moderator kita ya Pak Teguh, ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Wiono Irianto atas pemaparannya yang panjang lebar. Insya Allah mencerahkan kita semua. Ayah bunda semuanya, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tapi sebelum pertanyaan langsung, ini ada yang sudah masuk lewat chat meskipun privat ya, ini mungkin nggak terlihat. Monggo. Dari Bu Eti, bundanya Habib dan Jihan. Jadi ini kakak adik ini ya dua-duanya, sama-sama sekolah dua-duanya di Jabal Nur ya. Ya, Alhamdulillah. Nah, ya, alhamdulillah. Ini pertanyaannya, bagaimana mensikapi jika anak-anak mulai bosan
dalam mengerjakan tugas sekolah. Sudah difasilitasi dengan cukup sesuai keinginan mereka, tapi ada kalanya anak-anak benar-benar bosan. Itu pertanyaannya Ustadz, ini yang Mas Habib kelas 6B, sedangkan adiknya kelas 4B. Jadi ini mungkin karena 2 anak itu ya, dan mungkin HP yang dipakai juga hanya 1 dan sebagainya, mungkin banyak masalah. Silakan Ustadz. Ya, ya baik ya. Pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk diri kita sendiri saja gitu ya. Apa pernah nggak kita ini merasa bosan? Ya pasti pernah gitu, ya kan? Itulah sebabnya maka apapun yang kita kerjakan itu butuh variasi, ya, butuh sesuatu yang berbeda gitu. Okay? Nah, kalau anak-anak itu sudah mulai nampak bosan, ya, maka nun sewu, kita harus mampu atau kita harus pandai gitu ya, membuat belajar itu menjadi lebih berwarna, menjadi lebih beraneka gitu ya. Jadi misalnya ini contoh ya, yang kelas 6 tadi ya, Mas Habib kalau nggak salah tadi ya, Ustadz ya. Mas Habib ya. Itu misalnya apa hobinya apa? Hobinya sepeda misalnya gitu. Ya maka apa? Maka kita bisa lakukan selingan itu dengan apa? Dengan sepedaan. Tapi sepedaan yang dilakukan itu masih dalam kerangka misalnya belajar. Ya, ini contoh nih. Sepedaan kemudian apa? Lewat jalan yang kanan kirinya sawah gitu lah ya. Bunda atau ayahanda itu sudah nyiapin dari rumah itu pelajaran yang terkait dengan misalnya apa IPA, ini contoh aja, contoh ya IPA, udah disiapin itu dari rumah itu. Kemudian apa? Berhentilah di apa di situ di pinggir sawah itu. Nah, kemudian dengan melakukan pengamatan, dengan melakukan diskusi di situ, ya boleh jadi terjadi proses pembelajaran, tapi dalam situasi yang lebih asik. Ya, bukan kemudian harus di rumah, harus pegang handphone atau di depan laptop. Loh, lama-lama juga juga bosan yang begitu itu, gitu lah ya. Maka kuncinya sesungguhnya adalah selingi ya dengan kegiatan-kegiatan yang menggembirakan, tapi kalau bisa ya itu masih tetap dalam konteks ada pembelajaran di dalam kegiatan itu. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan nanti kebosanan itu bisa terkurangi atau bisa terpecahkan. Ya, saya kira begitu Ustadz jawaban saya. Oh ya, terima kasih Ustadz. Ini Bunda Erti. Jadi intinya adalah variasi gitu ya. Leres. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang bertanya langsung. Mungkin Pak Duyono, ini nanti ada door prize yang bisa menjawab pertanyaannya Ustadz Duyono. Mungkin pertanyaan dulu nanti biar door prize-nya tidak kelupaan ini. Oke, baik ya. Silakan yang berhak mendapatkan door prize ya itu adalah yang jawab langsung. Ya, tidak melalui chat gitu ya, tapi melalui langsung mikrofon, dan yang berhak menjawab siapa moderator yang punya otoritas untuk menentukan ya. Misalnya dengan dengan mengacungkan tangan atau dengan monggo ya. Siap ya Ustadz ya sebagai moderator? Ya. Ya, nanti siapa yang mesti jawab itu monggo saya serahkan kepada panjenengan gitu loh ya. Ya. Oke ya. Jadi yang ngacung tangan dulu, nah itu saya itu yang memberi jawaban ya. Pertanyaan saya gampang ya, kalau panjenengan tadi menyimak, insya Allah panjenengan bisa menjawab dengan baik ya. Jadi ada 5 cara ya untuk melatih kita meningkatkan derajat kesabaran ya. Jadi 5 cara itu apa saja? Monggo silakan siapa yang mau jawab. Ya silakan. Bunda Lina, silakan. Oh ya. Kedengeran ya, Us? Ya, sangat jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 kiat menumbuhkan derajat kesabaran. Kenalkan 1. dulu, Menunda ini wali respon. dari siapa? Antar. Wali murid dari? Saya wali dari Nabil 2A Us. Oke, siap. Silakan. Ya. 5 kiat menumbuhkan derajat kesabaran. 1. Menunda respon atau reaksi Anda. 2. Menyatukan badan dan pikiran di satu tempat. 3. Menikmati proses tanpa terganggu pada hasil akhirnya. 4. Menyesuaikan tempo kita dengan tempo orang lain. Dan yang kelima, hidup selaras dengan hukum alam atau sunatullah. Luar biasa. Itu nyata. Alhamdulillah. Luar biasa. Insya Allah nanti hadiah akan kita kirimkan. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaannya. Ini yang ada di chat ya, dari Bunda Anna. Ini dari wali murid dari Ramadan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pandemi ini tingkat kejenuhan anak luar biasa. Bagaimana cara mengatasi emosi anak yang cenderung meningkat karena kebosanan itu? Ini masih mirip dengan yang tadi. Ya. Iya benar. Saya bacakan selanjutnya ya, Tat, yang selanjutnya biar sekalian. Moga. Kemudian yang kedua dari Bunda Ika, walinya dari Mas Widat kelas 5B. Mohon izin bertanya, jika orang tua dalam kurung ibu, ini khususnya ibu, pulang kerja sore, bapak luar kota, anak-anak sudah lelah. Untuk mengerjakan tugas, emosi keduanya tinggi. Bagaimana mengelolanya? Ini mungkin bundanya emosi, anaknya emosi. Silakan Ustaz. Ya, baik ya. Nah, ini langsung tip praktis saja ya, tip praktis. Jadi kalau memang situasinya begitu, sekali lagi jawabannya sebenarnya apa? Sama, cuman caranya bisa beda-beda. Esensinya sama. Jadikan hidup itu variatif, ya. Jangan monoton, jangan dari waktu ke waktu hanya begitu-begitu aja. Karena begini loh, ya. Sesuatu yang monoton itu meningkatkan tingkat stres seseorang. Ya, apalagi misalnya namanya tugas, ya. Tugas itu membuat membuat orang itu lebih banyak stresnya daripada bersyukur karena bisa memberi kontribusi. Ya. Betul itu, ya. Jadi sangat sedikit orang yang mengerjakan tugas itu merasa lega karena dia bisa menolong orang, dia bisa memberi sumbangsih kepada orang. Itu jarang yang begitu itu. Ya, yang kebanyakan dirasakan adalah bahwa tugas itu membebani. Ya. Jangankan orang awam ya. Misalnya ada entah itu guru, entah itu dosen gitu ya. Itu yang sering dikirim ke workshop, sering dikirim ke pelatihan itu ada loh yang komentarnya begini, kok mesti aku toh, apa ono liyane. Coba, padahal dikirim ke workshop, dikirim ke pelatihan, itu kan sebenarnya kesempatan yang sangat bagus untuk bisa menimba ilmu, untuk bisa mendapatkan tambahan wawasan dan seterusnya. Tapi karena disikapi sebagai beban, maka komentarnya jadi begitu. Apa ora ana wong liya, kok mesti aku terus yang dikirim, coba. Ya kan? Nah, oleh karena itu, ibu yang pulang kerja sore misalnya gitu, ya dalam satu pekan misalnya bisa 2-3 kali itu membawa pulang oleh-oleh yang disukai oleh anak. Ya. Apa itu oleh-olehnya? Ya monggo panjenengan yang langkung pirsa, ya kan? Misalnya kalau mau oleh-oleh makanan itu kan boleh-boleh saja misalnya pulang, anak-anak ini Umi bawa makanan kesukaan kalian loh, misalnya gitu ya. Kemudian tapi nanti kita makannya sama-sama loh, nggak boleh sendiri-sendiri, gitu ya. Nah akhirnya setelah semuanya pada mandi, kemudian pada situasi yang memungkinkan gitu, dinikmati sama-sama, ya. Nah, yang kayak gini itu akan bisa menurunkan tensi emosi, ya. Karena apa? Karena orang emosi itu salah satunya itu karena stres, ya. PR-nya banyak banget, belum rampung-rampung,
belum selesai, yang ini belum selesai, ketambahan lagi. Ya, itulah sebenarnya yang membuat emosi menjadi meningkat. Yang kedua, ya, orang yang emosinya meningkat itu apa? Pada saat apa? Lapar. Ya, pada saat lapar. Ya. Kemudian yang ketiga, pada saat apa? Capek. Nah, gitu ya. Jadi yang membuat emosi orang itu akhirnya tidak bisa terkendali itu salah tiganya itu. Ya. Jadi tugas banyak belum selesai, ketambahan terus. Yang kedua lapar, kemudian yang ketiga capek. Nah, maka apa? Kalau tidak kepingin itu terjadi, maka kita mesti menyiasati ya agar apa? Tugas yang banyak itu dicarikan metode, dicarikan cara ya agar tugas itu bisa lebih mudah diselesaikan. Kemudian kalau lapar ya siasatnya apa? Ya makan dulu lah gitu ya. Kemudian kalau capek istirahat. Ya, istirahat sudah. Jadi solusinya hanya itu kok. Ya. Jadi kalau kita kepingin apa emosi tidak gampang meningkat ya hindari ketiganya itu atau siasati ketiganya. Makaten Pak Moderator, Pak Ustadz. Iya ya, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya langsung juga boleh, silakan. Masih ada? Kalau tidak ada, mungkin saya bacakan dulu ini yang beruntung mendapatkan door prize ya. Ada sekitar 5 peserta. Jadi yang pertama Fatihah Nurul 4A gitu ya. Kemudian ini karena gabung pertama kali tadi, yang lain mungkin masih gabung pertama. Kemudian Bu Anna. Ini nanti wali dari siapa masih kita hubungi. Kemudian yang kedua ibunya Nabil tadi Ibu Lina itu ya. Nanti tadi yang bisa menjawab dengan sempurna pertanyaannya dari Ustadz Ritno. Ini juga nanti hadiahnya istimewa ini karena menjawab pertanyaan. Ini Bu Guritno tadi wali murid dari Risnan Diandra 2B. Kemudian yang keempat Ibu Guritno, kemudian yang kelima ibunya Jihan dan Habib tadi yang bertanya lewat chat pertama kali. Itu yang beruntung mendapatkan door prize. Untuk selanjutnya silakan kalau masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu beberapa menit, sekitar 10 menit ke depan. Ada yang bertanya langsung? Kalau tidak nanti mungkin closing statement dari Bapak Duyono Irianto, dipersilakan. Baik ya Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sampaikan kepada Ibu dan Bapak ya bahwa dalam sebuah riset, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Kazuo Murakami namanya ya, beliau adalah ahli genetika ya. Beliau itu mengatakan bahwa energi manusia yang sudah digunakan ya untuk memenuhi hajat hidupnya itu ternyata baru sekitar 10% saja. Ya. Yang 90% itu masih nganggur, masih belum dipakai, ya, masih belum digunakan gitu, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita ini bisa menggunakan energi yang masih tersimpan atau energi yang masih nganggur tadi itu ya, maka passwordnya ada 3 ya, passwordnya ya. Yang pertama adalah antusiasme ya, makanya saya selalu mengatakan tetap semangat gitu ya, kemudian jadikan hidup Anda lebih bermakna gitu ya. Itu saya sering memberikan ucapan seperti itu ya. Kenapa? Ya karena antusiasme itu akan bisa mengeluarkan energi-energi yang tersembunyi ya. Jadi orang yang semangat itu ternyata nulari orang di sekitarnya untuk juga semangat ya. Sehingga tenaganya itu tidak mudah habis ya, tidak mudah loyo, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, password yang kedua adalah positive thinking dan positive feeling ya.
dalam bahasa agama kita itu yang disebut dengan apa? Husnudzon, berbaik sangka. Ya, berbaik sangka itu ternyata apa? Bisa menumbuhkan energi yang luar biasa. Ya, bahwa apa? Bahwa virus COVID-19 itu juga makhluknya Allah. Ya, kenapa kemudian hadir di tengah-tengah kita? Itu pasti ada apa? Ada hikmah di balik itu. Ya, pasti ada apa? Ada nilai positif di balik peristiwa yang sedang kita jalani ini. Nah, tugas kita adalah mencari itu. Ya, mungkin kemarin-kemarin kebiasaan hidup bersih kita itu masih amburadul, ya kan? Lewat kampanye germas, misalnya itu juga nggak mempan, penyuluhan kesehatan nggak mempan. Nah, maka apa? Biar mempan itu COVID dihadirkan. Akhirnya apa? Jadi rajin cuci tangan, ya kan? Jadi rajin pakai masker, gitu loh. Ya, ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Kemudian orang dipaksa belajar internet, belajar online. Itu akhirnya apa? Dipaksa gitu loh, ya. Dan akhirnya ibu bapak menjadi apa? Menjadi terpaksa. Nah, kalau sudah terpaksa akhirnya apa? Bisa. Dan setelah bisa jadi biasa. Coba kalau tidak ada COVID, ya. Sama anak diminta, Umi, Mbak Umi belajar pakai ini. Alah, kamu aja yang belajar. Umi udah tua. Nah, coba. Ya, itulah hikmahnya kira-kira salah satunya begitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, biar apa energi kita itu terus muncul gitu. Apa itu? Cinta. Gitu ya. Cinta di sini maksudnya apa? Kita melakukan sesuatu itu dengan apa? Perasaan senang, perasaan suka, ya. Jadi kalau orang melakukan sesuatu dengan sukacita, dengan gembira, itu kan nggak mudah capek, ya. Tapi kalau melakukan sesuatu merasa terpaksa, itu ya mesti apa? Gampang capek. Akhirnya apa? Yang dilakukan terbatas. Nah, maka kepada ayah bunda, ya, yuk saya mengajak, ya, lakukan semua kegiatan di rumah itu dengan apa? Dengan 3 password, ya. Harus semangat, ya. Kemudian berpikir dan berprasangka positif, dan yang ketiga harus dengan perasaan gembira, harus dengan perasaan penuh sukacita. Ya, insya Allah, ya, kalau seperti itu nanti, ya, suasana rumah kita pun bisa menjadi lebih menggairahkan, ya, buat anak-anak kita. Ya, saya kira itu, ya, Ustadz, ya, closing dari saya. Mudah-mudahan menumbuhkan kesadaran kita semuanya bahwa kita pun butuh berproses, ya, untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, ya. Matur nuwun sekali lagi, dan mohon maaf, ya, atas semua kekurangan dan kesalahan yang boleh jadi saya lakukan walaupun mungkin saya tidak menyadari. Matur nuwun. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Dwiono Irianto MM CPC atas pencerahannya, insya Allah memberikan gambaran bagi ayah bunda semua, wali murid STT Jabal Nur. Semoga semakin memudahkan untuk langkah-langkah ke depannya, semoga semakin baik, semoga menjadikan kita tambah sabar, tambah responsif, solutif, positive thinking, dan tadi yang kata kunci cukup menarik adalah cinta. Jadi kalau kita semua melakukannya karena cinta, insya Allah akan tetap bisa solutif dalam menangani masa pandemi ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan sekali lagi pada Ustadz Dwiono Irianto, dan dan untuk terakhir, ayah bunda semuanya, para peserta, kita akhiri forum ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya selaku host pada acara ini
Jika banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.